Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki kami, ini hatiku Tuhan, ku berikan padamu, oh Yesusku, lihat aku, selidiki hidupku, ku ingin lebih lagi bersyukur buat kasih, oh Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk segalanya di dalam hidupku. Terima kasih. Telah kulihat kebaikanmu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mari di hari yang baru ini kita mau mengawali dengan merenungkan firman Tuhan. Tadi kita sudah menyembah Tuhan dan hari ini kita akan lanjutkan seri tentang bagaimana Roh Kudus berbicara. Hari ini kita akan buka dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 11 dan 12. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan berkata, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa kita harus tahu, belajar mengerti bahwa tidak selalu Roh Kudus itu berbicara dalam suasana yang wah atau bombastis atau suasana yang megah. Ya. Hari ini kita belajar ya di dalam bahasa Indonesianya memang dikatakan angin sepoi-sepoi basah, angin sepoi-sepoi biasa. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan a low whisper. Jadi angin sepoi-sepoi itu seperti bisikan. Seperti itu. A low whisper. Ya, bisikan yang lembut begitu. Hari ini kita akan belajar bahwa Roh Kudus juga berbicara dengan cara still small voice atau saudara bukan mendengar kata-katanya, tetapi saudara feel the words, saudara merasakan ada yang berbicara kepada saudara. Ya, kita semua yakin, kita semua percaya bahwa Roh Kudus itu berbicara kepada orang-orang yang percaya, jelas. Ya,
Tapi kalau ada yang bertanya kepada kita, bagaimana harapan Anda? Roh Kudus berbicara kepada Anda. Apakah saudara lebih memilih untuk Roh Kudus berbicara dengan cara yang dramatis, ya, dengan cara demonstrasi kuasanya? Apakah Tuhan memerlukan, Roh Kudus memerlukan angin keras, gempa bumi, atau api yang dahsyat untuk mendapatkan perhatian kita, untuk bisa mengkomunikasikan kehendaknya? Nah, di sini dikisahkan bahwa semua itu terjadi dan ada satu pribadi yang pernah menyaksikan semua itu, namanya Elia. Dia seorang nabi, dia sudah menyaksikan tangan Tuhan, dia sudah menyaksikan hal-hal yang Tuhan kerjakan secara luar biasa. Elia pernah menyaksikan Tuhan kirim api dari surga ketika menghadapi nabi-nabi Baal, ya. Tetapi setelah hal-hal yang dramatis seperti itu, Tuhan mendemonstrasikan kepada Elia justru bahwa Tuhan gak perlu semua hal-hal dramatis seperti itu untuk mengkomunikasikan, membicarakan, memberitahukan kehendaknya pada Elia. Ya, terkadang dia berbicara dengan cara yang tidak begitu dramatis atau biasa-biasa saja. Dan karena itu untuk mendengar Roh Kudus kita perlu sensitivitas, peka, kepekaan, ya. Kadang-kadang Roh Kudus akan berbicara dengan cara yang gak kita sadari atau bahkan kita baru sadar ketika kita sudah mendengarkan dan kita mengambil keputusan atau melakukannya. Loh, siapa tadi yang beritahu saya ya? Kok saya bisa mengambil keputusan seperti ini? Itu Roh Kudus. Nah, itu yang dinamakan dengan still small voice. Sebuah suara yang mungkin tidak audible, tapi kita bisa rasakan. Ya. Ketika Elia ada di Horeb, Roh Kudus berbicara kepada Elia dengan cara seperti itu. Saudara, kita perlu tahu bahwa Roh Kudus tidak memerlukan segala hal yang dramatis untuk memberikan arahan petunjuk bagi kehidupan kita. Roh Kudus bisa menguatkan kita, mengoreksi kita, atau mengajar kita secara langsung dengan cara yang menggelegar gitu ya bahasa Indonesianya. Dengan cara yang wah gitu. Walaupun mungkin caranya menyampaikan cuman seperti kalimat yang kita rasakan secara kecil. Tapi karena Roh Kudus yang berbicara, kalimat yang kecil seperti itu rasanya bisa kayak bumi itu diputar balikkan bagi kita. Bukan dalam artian yang negatif, tapi dalam artian yang positif. Contohnya, ayo kamu ampuni. Wah, kita bisa breakdown. Kenapa harus mengampuni? Atau kalau memang kita begitu diingatan dan kita minta konfirmasi dari Roh Kudus dan ternyata Roh Kudus mengkonfirmasi, walaupun dia hanya berbicara, iya, lakukan itu. Wah, kita bisa breakdown. Kita bisa menangis, kita bisa merasa, wah, kita merasakan adanya closure. Adanya sebuah, wah ya ini penggenapan ini kepastian. Ini sudah confirm. Jadi hari ini kita belajar bahwa walaupun mungkin hanya berbicara dengan lembut, bahkan mungkin tidak audible tapi hanya kita rasakan. Tapi kalau Roh Kudus yang berbicara, ketika kita peka, Roh Kudus tentunya akan menuntun kita dalam segala kebenaran. Dan ketika kita mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus,
maka semua yang ada di depan kita akan lihat satu persatu. Akan dibenarkan yang tidak benar. Yang belum nampak akan disingkapkan tepat pada waktunya. Oleh karena itu jangan tutup telinga rohani kita. Karena Roh Kudus berbicara. Bahkan kadang-kadang melalui a still small voice. Hanya mungkin seperti tapi ketika kita peka, oh ya saya ngerti maksudnya. Terima kasih Roh Kudus. Sampai ketemu lagi dalam seri yang berikutnya tentang bagaimana Roh Kudus berbicara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, biar apa yang kami renungkan, apa yang kami pelajari ini semakin membuat kami mengenal Roh Kudus. Semakin membawa kami mengenal bagaimana Roh Kudus berbicara pada kami. Dan oleh karena itu kami percaya sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.